Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 12. Aku tidak membawa apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Ah, bohong. Segala kau bawa, kau mempunyai begini banyak. Hehe, kau harus diam dan jangan membantah kalau tidak ingin Pinto bertindak kasar. Dan 10 jari tangan itu seperti ular-ular hidup merayap-rayap menggerayangi seluruh tubuh wanita muda itu. Suaminya dan madunya yang berada di luar kereta, hanya mendengar suara wanita itu merintih, merengek dan mendengus diseling kadang-kadang terkekeh genit dan suaranya mencela. Hihik, jangan begitu Totiang. Suara ini bercampur dengan suara Tosu itu yang terengah-engah dan kadang-kadang terkekeh pula, kadang-kadang terdengar suaranya. Hus, jangan ribut, kau diamlah saja ku geledah. Sementara itu, 2 Tosu yang lain telah memeriksa kereta pertama. Akan tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, kecuali peti-peti terisi pakaian dan beberapa potong perhiasan dan uang emas milik hartawan itu. Sia-sia saja kita bersusah payah. Para penyelidik itu benar bodoh seperti kerbau. Orang biasa dicurigai. Tosu kurus kering mengomel. Mana Jisute? Tosu tertua bertanya. Kemana lagi si mata keranjang itu kalau tidak ke kereta kedua? Mari kita lekas pergi. Setelah salah duga, tidak baik terlalu lama menahan mereka. Para piosu itu tentu akan menyebarkan berita tidak baik tentang Peklian kau. Keduanya meninggalkan kereta pertama dan menghampiri kereta kedua. Ketika mereka berdua membuka pintu kereta, Tosu pertama menyumpah. Jisute, hayo cepat kita pergi. Baik, Suheng. Akan tetapi agak lama juga barulah si tahi lalat itu keluar dari kereta, pakaiannya kedodoran, rambutnya awut-awutan dan napasnya agak terengah, dan ketika kedua orang hartawan dan istrinya naik kereta, mereka melihat wanita muda itu sedang membereskan pakaiannya dan rambutnya, mukanya merah sekali dan dia tersenyum kecil, mengerling ke arah suaminya yang cemberut. Pintu kereta ditutup dari dalam dan segera terjadi maki-makian dan keributan di dalam kereta antara si suami yang memaki-maki bini mudanya dan si bini muda yang membantah dan melawan, diseling suara istri tua yang melerai mereka. Akan tetapi, ketika 2 Tosu itu menghampiri kereta kedua, para pengikutnya yang kasar-kasar itu sudah turun dan beberapa orang dari mereka ikut memeriksa kereta pertama, kemudian beberapa buah peti mereka bawa ke kuda mereka. Melihat ini Piausu yang terdekat segera meloncat dan menegur. Hei, mengapa kalian mengambil peti itu? Kembalikan. Jawabannya adalah sebuah bacokan kilat yang membuat Piausu itu roboh mandi darah. Gegerlah keadaannya yang memang sejak tadi sudah menegangkan itu. Kedua pihak memang sejak tadi sudah hampir terbakar, hampir meledak tinggal menanti penyulutnya saja. Kini, begitu seorang Piausu mandi darah, semua Piausu serentak bergerak menyerbu dan terjadilah pertempuran yang sejak tadi sudah ditahan-tahan. Melihat ini, biarpun hatinya menyesal, 3 orang Tosu itu terpaksa turun tangan. Jangan kepalang, kalau sudah begini, bunuh mereka semua agar tidak meninggalkan jejak kita, kata si Tosu tertua. Memang terpaksa dia harus membunuh seluruh Piausu dan kusir serta penumpang kereta, karena kalau tidak, tentu mereka akan menyebar berita bahwa Peklian kau mengganggu dan merampok. Hal ini tentu akan menimbulkan kemarahan ketua mereka dan merekalah yang harus bertanggung jawab. Mungkin mereka akan dibunuh sendiri oleh ketua mereka karena hal itu amat dilarang karena dapat memburukkan nama Peklian kau di mata rakyat yang mereka butuhkan dukungannya. Bunuh semua, jangan sampai ada yang lolos, 3 orang Tosu itu berteriak-teriak sambil mengamuk. Siapa saja yang berada di dekat 3 orang Tosu yang bertangan kosong ini, pasti roboh. Tiba-tiba tampak berkelebatnya 2 sosok bayangan orang yang tahu-tahu di situ telah muncul Qian Li dan Qian Bu. Mereka sudah sejak tadi membayangi dan mengintai dari jauh. Mereka melihat lagak para Tosu dan karena wanita muda itu sama sekali tidak minta tolong, bahkan ada terdengar suara ketawanya di antara rintihan dan rengeknya, Qian Li yang ditahan-tahan oleh adiknya itu sengaja tidak turun tangan dan mendiamkannya saja. Juga ketika terjadi adu kepandaian tadi, dia tidak berbuat apa-apa karena memang pertandingan itu sudah adil, 1 lawan 1. Akan tetapi melihat pertempuran pecah dan mendengar aba-aba dari mulut Tosu itu, Qian Li dan Qian Bu hampir berbareng melompat dan lari cepat sekali ke medan pertempuran. Sekali mereka bergerak,
robohlah 4 orang di antara 10 orang tinggi besar pengikut Pek Lian Kau itu dan terdengar Qian Bu berteriak. Cui Piaosu, harap kalian hadapi 6 orang hutan itu, biarkan kami menghadapi 3 orang pendeta palsu ini. Melihat munculnya 2 orang muda yang segebrakan saja merobohkan 4 orang tinggi besar itu, semua Piaosu terheran-heran dan tentu saja dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika mengenal kedua orang itu yang bukan lain adalah si penculik nyonya muda dan penolongnya. Bagaimana mereka dapat datang bersama dan kini membantu mereka menghadapi orang-orang Pek Lian Kau? Akan tetapi, mereka tidak ada waktu untuk bertanya dan kini semua para Piaosu yang bersama pemimpinnya masih berjumlah 18 orang karena yang 6 orang telah roboh, maju menyerbu dan mengeroyok 6 orang sisa pasukan pengikut Pek Lian Kau yang tinggi besar itu. Biarpun pada umumnya tingkat kepandaian orang Pek Lian Kau itu lebih tinggi sedikit, namun karena mereka harus menghadapi para Piaosu dengan perbandingan 1 lawan 3, mereka segera terdesak. Sementara itu, Qian Li dan Qian Bu sudah menghadapi 3 Tosu yang memandang kepada mereka dengan mata terbelalak dan dengan ragu-ragu. Qian Bu segera tersenyum dan bertanya. Apa kabar, Samwi Totiang? Kenapa Samwi bau air kencing? Mendengar kata-kata ini, 3 orang Tosu itu kontan berteriak marah sekali karena mereka tahu bahwa 2 orang pemuda inilah yang mengganggu mereka semalam dan yang telah menyamar sebagai setan. Biarpun semalam mereka mendapatkan bukti betapa lihainya 2 orang itu, namun begitu melihat mereka berdua hanyalah pemuda-pemuda tanggung, 3 orang Tosu itu menjadi besar hati. Sampai di mana sih tingkat kepandaian orang-orang muda seperti itu? Mereka tentu saja tidak merasa gentar, sedikitpun dan sambil mengeluarkan suara teriakan seperti harimau buas, si tahi lalat sudah lebih dahulu menerjang maju dan mencengkeram dengan kedua tangan membentuk cakar ke arah kepala Qian Bu. Pemuda ini sama sekali tidak mengelak, akan tetapi setelah kedua tangan yang seperti cakar itu dekat dengan kepalanya secepatnya ia menangkis hingga sekaligus tangan kirinya menangkis 2 tangan lawan yang menyeleweng ke samping. Kemudian secepat kilat tangan kanannya bergerak selagi tubuh lawan masih berada di udara. Plak! Krat! Aduh! Tosu bertahi lalat di dagunya itu berteriak kaget dan kesakitan, lalu mencelat mundur berjungkir balik sambil mendekap hidungnya yang keluar, kecap, terkena sentilan jari tangan Qian Bu. Biarpun Tosu itu sudah mahir sekali menggunakan sinkang membuat tubuhnya kebal, akan tetapi kekebalannya tidak dapat melindungi hidungnya yang agak terlalu besar dan bantek itu, maka sekali kena disentil jari tangan yang kuat itu, sekaligus darahnya muncrat keluar. Tosu kurus kering juga sudah menerjang Qian Li. Karena Tosu ini lebih berhati-hati, tidak sembrono seperti sutenya, dia menyerang dengan jurus pilihan dari Pek Lian Kau, bahkan dia mengerahkan sinkang yang mendorong hawa beracun menyambar keluar dari telapak tangannya. Hampir semua tokoh Pek Lian Kau yang sudah agak tinggi tingkatnya, semua mempelajari ilmu pukulan beracun ini, yang hanya dapat dipelajari oleh kaum Pek Lian Kau. Ilmu pukulan ini ada yang memberi nama Pek Lian Tok Chiang, tangan beracun Pek Lian Kau, dan memang amat dahsyat karena begitu Tosu itu memukul dengan kedua tangan terbuka, tidak saja dapat melukai lawan di sebelah dalam tubuhnya dengan hawa pukulan sinkang itu, akan tetapi hawa beracun itu masih dapat mencelakai lawan yang dapat menahan sinkang. Berbahayanya dari pukulan ini adalah karena hawa beracun itu tidak mengeluarkan tanda apa-apa, berbeda dengan pukulan tangan beracun lain yang dapat dikenal, yaitu dari baunya atau dari uap yang keluar dari tangan sehingga lebih mudah dijaga. Qian Li agaknya tidak tahu akan pukulan beracun ini, maka dengan seenaknya dia menyambut dengan kedua telapak tangannya pula. Melihat ini, si Tosu kurus kering dan Toa Suhengnya yang belum turun tangan menjadi girang, mengira bahwa pemuda itu pasti terjungkal, karena andai kata dapat menahan tenaga sinkang dari pukulan itu, pasti akan terkena hawa beracun. Duh! Pelak! Terjungkallah tubuh si Tosu kurus kering. Kejadian ini tentu saja membuat Tosu pertama menjadi kaget setengah mati karena hal yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang disangka dan diharapkannya. Dia melihat tubuh sutenya yang roboh bergulingan menggigil kedinginan, terheran-heran mengapa sutenya bisa begitu. Akan tetapi tak ada waktu untuk memeriksa dan segera menerjang maju dengan marah sekali sambil meloloskan sabuk sutera di pinggangnya. Sabuk pendek ini memang selalu dilibatkan di pinggang dan merupakan senjatanya yang ampuh sungguh pun jarang sekali dia mempergunakannya karena biasanya, kedua tangannya saja sudah cukup untuk merobohkan seorang lawan.
Akan tetapi sekarang, melihat betapa Jisutenya dalam segebrakan telah remuk hidungnya dan Semsutenya juga telah roboh dan menggigil kedinginan, dia maklum bahwa kedua orang muda itu amat hebat kepandaiannya dan tanpa sungkan-sungkan lagi dia lalu meloloskan senjatanya itu. Juga si tahi lalat yang sudah hilang puyengnya karena hidungnya remuk itu, setelah menghapus darah dari mulutnya yang ternoda oleh darah yang menitik dari bekas hidung, sudah mengeluarkan senjatanya pula. Berbeda dengan suhengnya, senjata Tosu ini ada dua macam, yaitu seuntai tasbih dan setangkai kembang teratai putih yang entah diberi obat apa sudah menjadi keras seperti besi. Tadinya kedua senjata ini tersimpan di dalam saku bajunya yang lebar dan kini sudah berada di kedua tangannya. Wah, setelah menghadapi kesukaran baru kau ingat kepada tasbihmu dan kembang, ya? Apakah engkau hendak membaca doa dan memuja dewa dengan kembang itu? Qian Bu mengejek. Keparat, mampuslah kau di tanganku. Si tahi lalat membentak dan tasbihnya sudah menyambar ganas ke arah dahi Qian Bu sedangkan kembang teratai itu menyambar leher. Serangan ini berbahaya sekali karena merupakan serangan palsu atau ancaman. Kelihatannya memang ganas, akan tetapi keganasan ini hanya untuk mengelabui perhatian lawan karena pada detik selanjutnya, selagi perhatian lawan tertuju untuk menghadapi dua serangan ganas itu, kakinya menyambar dan menendang ke arah anggota kelamin yang merupakan satu di antara pusat kematian bagi seorang laki-laki. Cuwututut, wes. Namun sekali ini yang dihadapi oleh si tahi lalat adalah putra pendekar super sakti. Menghadapi serangan ini, dengan amat tenangnya Qian Bu tersenyum dan memandang saja. Ketika dua senjata itu sudah datang dekat, dia hanya menggerakkan tubuhnya sedikit saja, dan pada saat kedua senjata itu ditarik secara berbareng, tahulah dia bahwa dua serangan itu hanyalah merupakan gertak sambal saja, maka dengan tenang dia menanti serangan intinya. Ketika melihat berkelebatnya kaki Tosu itu menendang ke arah alat kelaminnya, Qian Bu tersenyum dan pura-pura terlambat mengelak. Des! Tepat sekali kaki itu menendang bawah pusar dan Qian Bu terjengkang roboh, mukanya pucat dan matanya mendelik dan napasnya terhenti. Wahaha! Kiranya engkau hanya begini saja. Tidak lebih keras daripada tahu. Sambil berkata demikian, si tahi lalat itu melangkah maju, mengangkat kakinya dan mengerahkan sinkang, hendak menginjak hancur kepala Qian Bu. Wut! Plak! Tak, waduh! Tosu itu memekik. Kedua senjatanya terlepas dan dia berjingkrak-jingkrak seperti anak kecil kegirangan, akan tetapi air matanya bercucuran dan mulutnya megap-megap dan mendesis-desis seperti orang kepedasan, kedua tangannya mendekap alat kelaminnya dan kaki kanannya diangkat, kaki kiri berloncat-loncatan. Apa yang terjadi? Tentu saja Qian Bu tadi menerima tendangan itu dengan sengaja. Sebagai seorang putra pendekar super sakti yang telah memiliki sinkang luar biasa sekali tingginya, pada saat kaki lawan datang, dia sudah mengerahkan sinkangnya menyedot seluruh alat kelaminnya masuk ke rongga perut sehingga tendangan itu hanya mengenai kulitnya yang dilindungi oleh hawa sinkang di sebelah dalam. Akan tetapi dia pura-pura jatuh dan semaput. Pada saat kaki Tosu itu datang hendak menginjak kepalanya, dia cepat menangkap kaki itu, menariknya sehingga tubuh Tosu itu merendah, kemudian dengan jari tangannya dia menyentil alat kelamin Tosu itu, mengenai sebutir di antara bola kelaminnya, dan tentu saja mendatangkan rasa nyeri yang sukar dilukiskan di sini. Hanya mereka yang pernah terpukul bola kelaminnya sajalah yang akan tahu bagaimana rasanya. Kiut-miut berdenyut-denyut terasa di seluruh tubuh, merasuk di otot-otot dan tulang sumsum, terasa oleh setiap bulu di badan, membuat kepala rasanya mot-motan dan ulu hati seperti diganjal, nyeri dan linu, pedih cekot-cekot dan segala macam rasa nyeri terkumpul menjadi satu membuat Tosu itu pingsan tidak sadar pun tidak, hidup tidak mati pun belum. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja kedua senjatanya terlepas tanpa disadarinya lagi. Bahkan dia masih berjingkrakan seperti seekor monyet diajar menari ketika Qian Bu sambil tertawa mengalungkan tasbih di leher Tosu itu dan menancapkan tangkai kembang di rambutnya. Sementara itu Tosu tertua yang menyerang Qian Li pun kecelik. Sabuknya menyambar seperti seekor ular hidup, mula-mula melayang-layang ke sana-sini untuk mengacaukan perhatian lawan. Namun, melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak membuat gerakan mengelak, bahkan memandang gerakan sabuk itu tanpa gentar sedikit pun juga, sabuk itu melayang turun dan menotok ke arah ubun-ubun kepala Qian Li. Kalau saja pemuda ini belum yakin akan kemampuan dan kekuatan sinkang lawan, tentu saja dia tidak begitu gegabah berani menerima totokan ujung sabuk ke arah bagian kepala yang lemah ini.
Akan tetapi perhitungannya sudah masak, dan dia menerima saja totokan itu. Tak. Ujung sabuk tepat mengenai ubun-ubun kepala pemuda itu, akan tetapi sabuk itu membalik dan hebatnya, bukan sembarangan saja membalik, melainkan mengandung kekuatan dahsyat dan sabuk itu menyerang ubun-ubun kepala Tosu itu sendiri tanpa dapat ditahannya. Kaget setengah mati Tosu itu dan cepat dia miringkan kepala sehingga totokan sabuk itu meleset. Akan tetapi dia masih penasaran. Disangkanya hal itu hanyalah kebetulan saja karena kuatnya dia menggerakkan sabuk dan kuatnya pemuda itu menahan totokannya. Biarpun dia kaget dan juga heran, namun kembali dia menggerakkan sabuknya dan sekali ini sabuknya meluncur dan menotok ke arah mata kanan Qian Li. Secepat itu pula, tangan kirinya bergerak ke depan mencengkeram ke arah pusar. Sukar dibandingkan yang mana antara kedua serangan ini yang lebih berbahaya. Sudah jelas bahwa totokan ujung sabuk ke arah mata itu sedikitnya dapat membuat sebelah mata menjadi buta. Akan tetapi cengkeraman tangan yang amat kuat itu ke pusar, kalau sampai pusar dapat dicengkeram dan terkuak, tentu isi perut akan ambrol dan terjurai keluar semua. Qian Li yang senantiasa bersikap tenang itu sedikit pun tidak menjadi gugup bahkan dengan tenangnya tanpa berkedip dia menanti sampai ujung sabuk dekat sekali dengan mukanya, lalu tiba-tiba tangannya menyampok dan mengirim kembali ujung sabuk itu ke muka lawan, sedangkan perutnya menerima cengkeraman itu, bahkan menggunakan sinkang untuk membuat perutnya lunak seperti agar-agar sehingga tangan lawan terbenam masuk, akan tetapi setelah tangan lawan memasuki perutnya, dia mengerahkan sinkang untuk menyedot dan tangan itu tidak dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Bukan main kagetnya Tosu itu, dia harus membagi perhatiannya menjadi dua, sebagian untuk menarik kembali tangannya yang terjepit di perut lawan, dan kedua kalinya untuk menguasai sabuknya sendiri yang menjadi liar, dan menyerang dirinya sendiri. Plak! Krek! Tubuh Tosu itu terjengkang dan dia mengerang kesakitan karena selain pipinya terobek kulitnya oleh hantaman ujung sabuknya sendiri, juga tulang ibu jari dan kelingkingnya patah-patah terkena himpitan di dalam perut pemuda luar biasa itu. Tahan semua senjata! Cui Piaosu, biarkan mereka pergi semua! Qian Li berseru suaranya lantang sekali, penuh dengan kekuatan kaikang sehingga mereka yang masih bertanding itu terkejut dan menahan senjata masing-masing. Kepala Piaosu itu yang melihat betapa tiga orang Tosu itu telah dibuat tidak berdaya oleh dua orang pemuda aneh itu, tak berani membantah lalu berkata kepada sisa pengikut Pek Lian Kau. Kalian tahu sendiri kami tidak berniat untuk memusuhi Pek Lian Kau, melainkan pimpinan kalian yang mendesak kami. Nah, pergilah dan bawa teman-temanmu. Sisa pihak Pek Lian Kau yang maklum bahwa melawan pun tiada gunanya, lalu saling tolong dan naik ke atas kuda. Tiga orang Tosu yang tadinya ketika datang menggunakan ilmu lari cepat di depan rombongan kuda, kini dalam keadaan setengah pingsan dipangku oleh mereka yang masih sehat, kemudian tanpa pamit mereka lalu pergi meninggalkan tempat itu. Para Piaosu lalu menolong teman-teman mereka yang terluka sedangkan pimpinan rombongan itu, Piaosu berjenggot putih menjura kepada Qian Li dan Qian Bu sambil berkata, "Berkat pertolongan Jiwi Tai Hiap maka kami masih dapat selamat dan..." Tiba-tiba dia menghentikan kata-kata dan terbelalak ketika melihat dua orang pemuda itu saling pandang, mengangguk dan tiba-tiba saja melesat dan lenyap dari depannya. Yang terdengar dari jauh hanya suara melengking tinggi, seperti suara burung Raja Wali yang sedang berkejaran. Bukan main. Piaosu itu menggeleng kepala dan melongo. Sepasang pemuda itu, seperti sepasang Raja Wali sakti saja. Sayang mereka tidak memperkenalkan diri. Memang selama hidupnya berkelana di dunia Kang Ou, belum pernah Piaosu ini menyaksikan kepandaian dua orang pemuda semuda itu, dua orang pemuda yang tingkat ilmunya tidak lumrah manusia dan ketika pergi seperti terbang, seperti sepasang Raja Wali sakti saja. Tiada habisnya mereka membicarakan kedua orang pemuda itu yang pada kemunculan pertama sudah aneh, seorang menjadi penculik dan seorang menjadi penolong, kemudian penculik dan penolong itu bekerja sama mengusir orang-orang Pek Lian Kau secara mengherankan sekali. Tak salah lagi, tentu mereka itu bersaudara melihat wajah mereka yang mirip, dan tentu soal penculikan tadi hanya main-main saja, permainan dua orang pemuda aneh yang tidak lumrah manusia. Cerita itu menjalar cepat dari mulut ke mulut sehingga mulai hari itu, terkenalah julukan sepasang Raja Wali Sakti untuk dua orang pemuda yang sama sekali tidak terkenal di dunia Kang Ou. Bukan hanya dari pihak Piaosu itu saja yang memperluas cerita itu, juga dari pihak Pek Lian Kau sendiri segera mengakui bahwa memang di dunia Kang Ou muncul dua orang pemuda yang aneh dan yang patut disebut sepasang Raja Wali Sakti karena ilmu kepandaian mereka yang amat tinggi.
Tidak baik kalau terlalu lama kita meninggalkan Lu Cheng atau Cheng Cheng, darah remaja cantik jelita dan lincah jenaka yang sejak permulaan cerita ini sudah banyak mengalami hal-hal yang amat hebat itu. Seperti diceritakan di bagian depan, Cheng Cheng yang juga mempunyai nama baru setelah diangkat adik oleh Putri Butan, yaitu Chandra Dewi, hanyut di dalam perahu tanpa kemudi bersama kakak angkatnya, Putri Shanti Dewi yang dalam penyamarannya karena dikejar-kejar kaum pemberontak juga mempunyai nama baru, yaitu Lucian Chu. Seperti telah diceritakan, Shanti Dewi dan Cheng Cheng terlempar ke air sungai yang dalam dan deras arusnya, ketika perahu yang tanpa kemudi karena ditinggalkan tukang perahu itu menabrak perahu-perahu lain dan terguling. Shanti Dewi dapat tertolong oleh seorang laki-laki gagah perkasa yang bukan lain adalah Gak Bun Beng, akan tetapi keduanya tidak berhasil mencari Cheng Cheng dengan jalan menyusuri tepi sungai Nukiang. Namun tak ditemukan jejak Cheng Cheng dan dengan hati berat terpaksa Shanti Dewi bersama penolongnya itu meninggalkan sungai itu dan menganggap bahwa Cheng Cheng tentu sudah tenggelam dan tewas. Benarkah Cheng Cheng tewas tenggelam di dasar sungai Nukiang di barat itu? Kalau demikian, pengarang yakin tentu dalam waktu pendek pengarang tentu akan menerima surat-surat protes dari para pembaca. Tidak. Cheng Cheng tidak tewas dan pada saat Shanti Dewi dan Gak Bun Beng menyusuri tepi sungai Nukiang itu, dia sudah menggeletak jauh dari tepi sungai, di dalam sebuah hutan yang amat sunyi dan liar, menggeletak pingsan dengan muka masih kebiruan, akan tetapi perutnya telah kempis tidak penuh air dan napasnya sudah berjalan dengan halus dan kuat. Krisis telah lewat dan darah itu telah selamat dari cengkeraman maut melalui air sungai Nukiang. Cheng Cheng mulai siuman dan menggerak-gerakkan pelupuk mata. Atau lebih tepat lagi, bola mata yang masih tertutup pelupuk itu mulai bergerak, kemudian pelupuk matanya terbuka perlahan, makin lama makin lebar sehingga matanya seperti sepasang matahari baru muncul dari permukaan laut di timur. Mendadak, mata itu terbuka serentak dengan lebar, kepalanya menoleh ke kanan kiri, lalu ke pinggir tubuhnya. Mengapa dia rebah terlentang di bawah pohon-pohon besar, di atas rumput kering, di dekatnya ada api unggun yang mendatangkan hawa hangat. Ketika menengok ke kanan, dia melihat seorang pemuda sedang duduk di tepi sungai kecil di dalam hutan itu, duduk membelakanginya dan memegang tangkai pancing, sedang tangan kirinya memegang sebuah paha ayam hutan yang sudah dipanggang, dan di dekatnya tampak kayu yang masih terbakar mengepulkan asap dan di antara api membara itu masih terdapat sisa ayam hutan. Cheng Cheng tidak bergerak, memandang seperti dalam mimpi. Siapa pemuda itu? Dan dia, mengapa berada di tempat ini? Tiba-tiba dia menahan seruannya karena teringat. Bukankah dia bersama kakaknya Shanti Dewi terlempar ke dalam sungai dan hanyut? Teringat akan ini, teringat akan kakaknya yang hanyut, serentak Cheng Cheng melompat bangun. Ih! Dia menjerit kecil dan cepat-cepat dia merobohkan diri, mendekam, lagi di atas tanah. Kedua tangannya sibuk menutupkan jubah lebar yang kedodoran dan tadi terbuka ketika dia meloncat bangun. Baru sekarang dia melihat dan memperhatikan keadaan tubuhnya dan rasa malu membuat seluruh tubuhnya, mungkin saja dari akar rambut sampai akar kuku jari kaki, menjadi kemerahan. Siapa yang tidak akan malu setengah mati mendapat kenyataan bahwa tubuhnya hanya tertutup oleh jubah lebar itu saja, tanpa apa-apa lagi di sebelah dalamnya? Dia telah telanjang bulat-bulat betul, hanya terlindung oleh jubah itu. Di mana pakaiannya? Mengapa dia telanjang bulat? Siapa yang mencopoti pakaiannya tanpa izin? Dan jubah ini, siapa yang menutupkan di tubuhnya? Siapa lagi kalau bukan pemuda itu, pikirnya dan matanya mulai mengeluarkan sinar berapi. Kurang ajar. Pemuda laknat, berani menelanjangi aku dan memakaikan jubah ini. Pemuda yang harus mampus. Ingin dia menjerit dan menangis, akan tetapi melihat pemuda yang duduk mancing ikan dan membelakanginya itu diam tak bergerak, dia menjadi ragu-ragu. Dia tidak boleh sembrono dan lancang, pikirnya. Bagaimana kalau bukan dia yang melakukannya? Setan alas dikali setan kali di alas. Tiba-tiba pemuda itu mengomel dan kalau Cheng Cheng tidak sedang marah besar sekali itu tentu dia akan tertawa geli melihat pemuda itu mengangkat pancingnya dan melihat ada tahi tersangkut di mata kail itu. Agaknya tahi monyet atau binatang lain, akan tetapi bentuknya seperti kotoran manusia dan cukup menjijikkan. Dengan gerakan gemas pemuda itu menyabet-nyabetkan kailnya di air sampai kotoran itu lenyap, kemudian mengangkat mata kailnya yang sudah kehilangan umpan, mengambil lagi daging bakar, sebagian dicuil untuk dipakai umpan, sebagian lagi dijejalkan mulutnya. Melihat betapa pemuda itu kembali mengambil paha ayam dan menggigitnya,
timbul air liur di mulut Cheng Cheng karena baru terasa olehnya betapa lapar perutnya. Pemuda itu lalu menancapkan gagang pancingnya di tanah, lalu bangkit berdiri, membalik dan baru dia melihat Cheng Cheng agaknya. Melihat gadis itu sudah siuman, mendeprok di bawah dengan tangan sibuk menutupi tubuhnya dengan jubah kedodoran yang kancingnya banyak yang sudah rusak sehingga tidak dapat dikancingkan itu, dia tersenyum mengejek. Senyum yang bagi Cheng Cheng amat menggemaskan, senyum yang lebih tepat disebut menyeringai dan sengaja mengejek, malah matanya melirak-lirik seperti orang menggoda, tangan kiri memegang paha ayam diacungkan ke atas, dicium dengan cuping hidung kembang kempis. Sedap dan gurihnya, lalu dia menoleh kepada Cheng Cheng sambil berkata, "Wah, lama benar engkau tidur. Keenakan mimpi, ya. Kau membikin aku repot bukan main, repot bukan main, lahir batin. Untung engkau tidak mati di sungai, dan untung aku mempunyai jubah cadangan, biarpun sudah agak tua akan tetapi cukup untuk menyelimutimu." Mendengar ini, kontan keras Cheng Cheng naik darah. Betapa tidak kalau kata-kata pemuda itu jelas membuktikan bahwa pemuda inilah yang telah mencopoti semua pakaiannya, kemudian mengenakan jubah itu pada tubuhnya. Sialan! Dia meloncat bangun, kedua tangan dikepal dan siap untuk menyerang, akan tetapi agak kaku karena tangan kanannya tertutup oleh tangan baju yang terlalu panjang itu dan telapak kakinya terasa nyeri dan juga geli karena kakinya telanjang dan batu-batu di tempat itu agak runcing. Akan tetapi hanya beberapa detik saja dia memasang kuda-kuda yang kaku itu karena dia melihat pemuda itu sudah menaruh telunjuknya di depan hidung sambil berkata, "Cih, tidak tahu malu, ya? Lihat jubah itu kedodoran." Tentu saja Cheng Cheng sudah cepat menggunakan kedua tangannya untuk menutupi depan jubahnya dan dia tidak berani lagi maju menyerang karena begitu dia menyerang, tentu jubah itu akan terlepas, terbuka dan akan tampaklah semua bagian depan dari tubuhnya. Dia membanting-banting kakinya, akan tetapi segera menjerit dan mengaduh karena kakinya menimpa batu runcing. Ingin dia menjerit, ingin dia menangis dan dengan mata terbelalak penuh kemarahan dia memandang wajah pemuda itu. Pemuda itu lalu enak-enak duduk lagi di tepi sungai, membelakangi Cheng Cheng dan sambil melanjutkan makan ayam panggang dia mencurahkan perhatiannya kepada pancingnya, seolah-olah Cheng Cheng tidak ada di belakangnya atau bahkan seolah-olah di dunia ini tidak ada seorang manusia lain kecuali dia dan pancingnya. Cheng Cheng makin panas perutnya. Dia memutar otaknya dan teringat akan cerita tentang Jai Huacat, yaitu penjahat berkepandaian tinggi yang kerjanya hanya menculik dan memperkosa seorang gadis kemudian membunuhnya. Dia bergidik. Seorang penjahat Jai Huacat, penjahat pemetik bunga, kiranya pemuda itu. Dia terjatuh ke dalam tangan seorang penjahat keji. Diam-diam selagi pemuda itu membelakanginya, dia meraba-raba tubuhnya, memeriksa dan merasakan keadaan tubuhnya. Hatinya lega karena dia merasa yakin bahwa dia belum ternoda. Akan tetapi berapa lama lagi? Dan dia sudah ditelanjangi oleh pemuda itu, jari-jari tangan pemuda itu telah menggerayangi tubuhnya ketika menanggalkan semua pakaiannya, bahkan sepatunya, kemudian mengganti dengan jubah itu. Pemuda kurang ajar. Pemuda yang harus mampus. Makin dipikir, makin dikenang, makin panas rasa perutnya. Dia lalu merobek pinggiran jubah itu sehingga merupakan tali yang cukup panjang, kemudian selain menggunakan sebagian tali untuk ikat pinggang, juga dia mengikat lubang-lubang kancing jubah itu sehingga tidak ada bahaya terbuka lagi kalau kedua tangannya digerakkan. Setelah itu lalu digulungnya lengan bajunya sampai ke siku agar tidak menghalangi gerakannya karena dia sudah mengambil keputusan pasti untuk menghajar Jai Huacat itu. Menghajarnya sampai mati. Setelah selesai persiapannya, dia melangkah perlahan dan seluruh urat syaraf di tubuhnya menegang. Dia sudah memasang kuda-kuda dan kedua tangannya sudah terkepal di pinggang, siap untuk menerjang dan memukul. Dia harus menyerang dengan jurus apa? Bagian mana yang harus dipukulnya dan sebaiknya memukul dengan tangan terbuka atau terkepal? Dia mempertimbangkan, memilih-milih bagian mana yang paling lunak dan yang paling tepat. Karena dia yakin bahwa pemuda itu tentu pandai, maka dia harus dapat berhasil menyerang secara tek-sek, yaitu satu kali, tek, suara pukulan, hasilnya, sek, mati, atau sekali pukul mati. Tengkuknya yang sebagian tertutup rambut yang hitam lebat dan dikuncir tebal itu? Kuncir itu terlalu tebal dan ini bisa menahan pukulannya. Punggungnya? Pemuda itu memakai baju dan berlapis jubah tebal, ini pun tidak menguntungkan kalau dia memukul punggung. Apalagi menotok karena totokannya bisa terhalang oleh tebalnya pakaian. Kepalanya.
Ya, ubun-ubun kepalanya itu. Biarpun pemuda itu rambutnya hitam dan tebal, akan tetapi kiranya rambut itu tidak cukup kuat untuk melindungi ubun-ubun yang lemah. Sekali pukul ubun-ubunnya, beres. Apalagi kalau dia mengerahkan sinkangnya, menggunakan jari tangan terbuka mencengkeram, tentu jari-jari tangannya akan menancap di ubun-ubun itu. Krot, dan otaknya akan muncrat keluar. Cheng Cheng bergidik ngeri juga. Belum pernah dia melakukan hal sekejam itu. Membayangkan otak kepala manusia berlepotan di jari tangannya, dia sudah mau muntah. Ah, ditotok saja jalan darah di lehernya. Totokannya biasanya jitu dan sekali totok tentu pemuda itu akan tak berdaya lagi. Kalau sudah begitu, terserah nanti bagaimana dia akan membunuhnya. Tangannya sudah dibuka jarinya, kedua jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan sudah menegang sedangkan 3 jari lainnya ditekuk, siap untuk melakukan totokan yang jitu selagi pemuda itu tekun memperhatikan pancingnya. Apakah sebelum membunuhku, kau tidak lebih dulu menanyakan di mana ku simpan pakaianmu? Kalau aku mati dan kau tidak dapat menemukan pakaianmu, apakah kau akan melakukan perjalanan seperti itu? Ucapan pemuda itu membuat dia lemas. Lemas dan jengkel. Jari tangan yang sudah menegang menjadi lemas kembali. Jai Huacat. Manusia cabul. Mata keranjang. Laki-laki tak tahu malu. Ceriwis dan muka tebal. Pemuda itu menoleh, tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi yang kuat dan putih bersih, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri. Apalagi? Kalau masih ada, keluarkan semua, kalau perlu boleh melihat kamus mencari kata-kata makian. Tidak baik menyimpan penasaran. Bagaikan api disiram bensin, kemarahan Cheng Cheng makin berkobar, telunjuknya menuding. Kau, babi celeng monyet anjing kerbau. Kau manusia iblis, setan, siluman apalagi, keparat jahanam. Hayo kembalikan pakaianku, kalau tidak. Kalau tidak mengapa sih? Kalau tidak, akan kuhancurkan kepalamu, kurobek dadamu, kukeluarkan isi perutmu, kupotong lehermu, kaki dan tanganmu. Hehe, memangnya aku ayam? Terlalu kejam bagi seorang darah secantik engkau. Karena kata-kata dan sikap pemuda itu mengejeknya, tak dapat lagi Cheng Cheng menahan kemarahan hatinya. Kembalikan pakaianku. Nanti dulu. Kalau kau minta dengan cara kurang ajar seperti itu, jangan harap aku akan mengembalikannya. Apa? Harus bagaimana aku minta? Ya, dengan kata-kata yang sopan dan manis, namanya saja orang minta-minta. Aku bukan pengemis. Akan tetapi engkau minta sesuatu, harus yang sopan dan manis. Manis hidungmu. Mampuslah. Cheng Cheng sudah tak dapat lagi menahan lebih lama dan dia menyerang dengan dahsyat, menggunakan kedua tangannya memukul meskipun kakinya berjingkrak karena telanjang. Hei. Wah, luput. Hait. Tubuh Cheng Cheng menerjang maju, kakinya menendang menyusul hantamannya mengarah dada. Wus, hampir saja tapi luput. Hiat. Kemarahan membuat Cheng Cheng menyerang sehebatnya, kini tangan kirinya mencengkeram ke arah mata lawan disusul tangan kanannya menyodok lambung. Pukulan yang berbahaya sekali. Bagus sekali, sayang gagal. Bertubi-tubi Cheng Cheng menyerang, mengeluarkan jurus-jurus paling ampuh yang pernah dipelajarinya, terus mengejar kemanapun pemuda itu loncat mengelak, namun tak pernah serangannya berhasil. Gerakan pemuda itu luar biasa gesitnya, dan tiba-tiba Cheng Cheng mengadu-adu, lalu menghentikan serangannya dan pergi dari tempat yang penuh batu kerikil runcing itu ke tempat tadi. Kiranya pemuda itu mengelak sambil memancing gadis itu mengejarnya ke tempat yang penuh dengan batu kerikil runcing. Tentu saja kaki Cheng Cheng menjadi korban. Semenjak kecil, darah itu tidak pernah mempergunakan kakinya bertelanjang menginjak sesuatu, tentu saja telapak kakinya menjadi amat halus, kulitnya tipis dan perasa sekali. Tanpa sepatu, kakinya itu merupakan bagian tubuh yang lemah sekali. Kini dia memandang pemuda itu dengan mata terbelalak. Lagak dan kata-kata pemuda itu, caranya mengelak dan mengejeknya ketika semua serangannya gagal, mengingatkan dia akan seseorang. Melihat darah itu tidak menyerangnya lagi, pemuda itu berkata kepada diri sendiri. Melihat orang mengamuk masih mending, asal jangan melihat orang menangis. Menyebalkan. Tiba-tiba tubuhnya lenyap begitu saja dan Cheng Cheng melongo. Kiranya pemuda itu adalah iblis. Hanya iblis saja yang pandai menghilang seperti itu.
Akan tetapi, dia belum pernah bertemu dengan iblis, dan menurut dongeng, iblis hanya muncul di waktu malam. Sekarang, masih siang begini iblis macam apa muncul dalam wujud seorang pemuda tampan? Nih pakaianmu. Tiba-tiba terdengar suara dari atas dan ketika Cheng Cheng memandang ke atas, kiranya pemuda itu nongkrong di atas dahan pohon dan mengeluarkan pakaiannya dari bungkusan, kemudian melemparkan pakaiannya kepadanya. Cheng Cheng menerima gulungan pakaiannya itu, lengkap pakaian dalam dan luar, dan sepatunya, akan tetapi pakaian petani yang dipakai menyamar, yang dipakai di luar pakaiannya sendiri, tidak ada. Dia tidak pula memperhatikan hal ini, bahkan kini pakaian itu hanya dipegangnya saja dengan kedua tangannya karena dia memandang pemuda itu yang meloncat turun dengan gerakan yang membuat dia kaget dan kagum. Pantas saja seperti menghilang, kiranya pemuda itu memiliki gerakan yang luar biasa ringan dan cepatnya. Akan tetapi, bukan itu yang membuat dia bengong dan seperti orang terpesona, melainkan buntalan yang dibawa turun oleh pemuda itu. Teringat benar bahwa dia pernah melihat buntalan itu, bahkan pernah melemparkannya ke dalam sungai. Melemparkan buntalan dari perahu. Hei! Tiba-tiba karena teringat, dia menjerit sambil menudingkan telunjuknya ke arah pemuda itu. Si pemuda sedang berjongkok memegang buntalan untuk memeriksa apakah pancingannya mengena, ketika ditunjuk dan tiba-tiba darah itu menjerit, dia kaget sampai terloncat. Wah, kau ini gadis aneh. Apalagi kau menjerit-jerit seperti melihat setan, dia mengomel. Bukan melihat setan, melainkan melihat engkau. Engkau tukang perahu keparat itu. Benar, matamu, senyummu. Bagus dan menarik, ya. Menarik hidungmu. Hayo mengaku. Kau yang menyamar sebagai tukang perahu itu, bukan? Kalau tidak mengaku, mengapa? Mengaku atau tidak, tetap saja aku sekarang mengenalmu. Buntalan itu. Aku membuangnya ke dalam sungai dan kau meloncat mengejar dan menyelam. Kau memang gadis liar dan galak. Sungguh aneh. Dan kau meninggalkan perahu, membuat perahu hanyut dan terguling. Dan enciku, dia tentu celaka. Semua gara-gara engkau juga. Mengapa engkau begitu jahat dan kejam, membuang buntalan orang? Sepatutnya engkau yang harus mati tenggelam, bukan kakakmu yang baik hati dan manis budi dan cantik jelita itu. Tidak, engkau yang meninggalkan perahu sampai perahu hanyut. Cheng Cheng membantah, marah. Kalau kau tidak begitu kejam membuang buntalanku, apakah aku meninggalkan perahu? Kau saja yang tak mengenal budi orang. Pemuda itu mengomel lalu mengambil sebuah topi caping lebar dari buntalan besar dan mengebut-ngebutkannya. Melihat caping itu, Cheng Cheng makin kaget dan memandang dengan matanya yang indah itu terbelalak lebar. Hei! Ih! Pemuda itu mencela, terperanjat. Apa kau sudah gila, menjerit-jerit tidak karuan? Capingmu itu. Kau adalah orang yang dulu mengganggu ketika kakakku hendak mandi. Pemuda itu menoleh, tersenyum mengejek dan berkata. Benarkah? Ternyata kau memang kurang ajar. Agaknya sejak dahulu engkau membayangi kami, ya? Kalau kau yang minta aku pergi ketika itu, aku tentu tidak sudi. Akan tetapi sang putri Shanti Dewi, dia begitu cantik, begitu halus, sayang, gara-gara kenakalanmu dia sampai lenyap. Gara-gara kekurang ajaranmu. Cheng Cheng membantah. Gara-gara engkau. Engkau. Kau ini hanya seorang dayang pelayan besar laga amat. Pemuda itu mengejek. Sepasang mata yang sudah terbelalak itu mengeluarkan sinar berapi. Apa katamu? Dayang pelayan? Keparat bermulut lancang dan busuk. Cheng Cheng melepaskan gulungan pakaiannya dan saking marahnya dia sudah menerjang lagi dengan pengerahan tenaga sekuatnya dan mengeluarkan jurus yang paling ampuh. Akan tetapi, dengan gerakan yang aneh dan sigap, pemuda itu berhasil menangkap kedua pergelangan tangannya dan dia meronta-ronta namun tidak bisa melepaskan kedua tangannya yang terpegang. Cheng Cheng marah sekali, kakinya menendang-nendang namun selalu dapat ditangkis oleh kaki pemuda itu. Betapapun juga, memegang seorang dara yang liar seperti itu sama dengan memegang seekor harimau betina, salah-salah bisa terkena cakarnya. Maka pemuda itu berkata sungguh-sungguh. Gadis liar. Kalau kau tak menghentikan kegalakanmu, terpaksa aku akan menghukummu dengan ciuman-ciuman pada mulutmu. Diancam pukulan atau maut, agaknya Cheng Cheng takkan merasa takut.
Akan tetapi diancam ciuman, hal yang sama sekali belum pernah dialaminya biar dalam mimpi sekalipun, meremang seluruh bulu di tubuhnya, dan otomatis dia menghentikan gerakan tubuhnya. Melihat ini, pemuda itu tertawa dan sekali mendorong, tubuh Cheng Cheng terlempar dan terbanting ke atas tanah. Biar kau belajar ilmu silat lagi sampai kau menjadi nenek-nenek keriput, tak mungkin engkau dapat melawanku. Pemuda itu mengejek dengan nada suara sombong sekali. Cheng Cheng yang terduduk di atas tanah itu tak bergerak, hati dan pikirannya terasa sakit bukan main. Pemuda ini seorang pemuda yang tampan dan berkepandaian begitu tinggi, dan kini dia dapat menduga-duga bahwa dia yang terseret arus sungai tentu telah ditolong oleh pemuda ini, tentu dalam keadaan hampir mati dan basah kuyup. Pemuda aneh ini, yang tampan dan gagah, tentu telah mengeluarkan air dari perutnya dan karena pakaiannya basah kuyup, tentu telah menanggalkan pakaian itu dan memakaikan jubahnya kepadanya, dan pakaiannya itu, sampai sepatu-sepatunya, dijemur sampai kering, mungkin setelah dicuci dulu karena terkena lumpur. Dan ketika menanggalkan semua pakaiannya, pemuda itu jelas tidak melakukan sesuatu yang melanggar susila, kalau demikian halnya, tidak akan begini keadaannya. Pemuda yang aneh, tampan, gagah, kurang ajar akan tetapi juga baik sekali. Justru kebaikan pemuda itulah yang membuat hatinya menjadi makin sakit, karena betapapun baik dan tampan dan gagahnya, pemuda itu kini ternyata tidak menghargainya, menghinanya, memandang rendah mengatakannya pelayan dan biar sampai menjadi nenek-nenek keriput takkan mampu melawannya. Dan pemuda itu sudah 2 kali mengalahkannya. Dia jengkel sekali, marah sekali. Melawan dengan tenaga, tidak mampu, bahkan kalah jauh sekali. Melawan dengan maki-makian, ternyata pemuda itu pun pandai sekali bicara, bahkan setiap kata-katanya menusuk perasaan. Dia kalah segala-galanya. Perasaan ini membuat dia terasa begitu nelangsa, teringat dia akan kakeknya, karena kalau ada kakeknya, tentu tidak ada manusia berani bersikap begini kurang ajar kepadanya. Selama hidupnya, ketika kakeknya masih ada, dia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Juga kalau ada Shanti Dewi yang biarpun halus dan lemah namun amat berwibawa itu, agaknya dia ada yang membela. Sekarang, dia seorang diri dan dihina orang tanpa mampu melawan sedikit pun. Teringat akan ini, biarpun pada dasarnya Cheng Cheng bukan seorang dara yang cengeng, bahkan amat keras hati dan pantang menangis karena iba diri, kini tak dapat menahan tangisnya dan dia menundukkan muka, menutupi kedua matanya yang mengalirkan air mata. Siapakah pemuda tampan yang amat lihai itu? Dia ini bukan lain adalah Antek Hoat. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pemuda ini semenjak meninggalkan ibunya di puncak Bukit Angsa di lembah Huangho, telah banyak mengalami hal yang hebat-hebat. Selama 2 tahun dia menjadi murid Sai Culomo dan memperoleh ilmu kepandaian yang amat tinggi. Kemudian petualangannya sebagai si jari maut dengan menggunakan nama Gak Bun Beng untuk merusak nama musuh pembunuh ayahnya yang sudah meninggal itu dan kemudian setelah dia dikalahkan oleh Puteri Milana yang membuat dia malu dan penasaran sekali dia bertemu dengan Kong Tutek bekas tokoh Pulau Neraka yang telah mewarisi kitab-kitab peninggalan 2 orang iblis tua dari Pulau Neraka, yaitu Cui Beng Koeong dan Butek Xiao Jin. Karena Kong Tutek menderita sakit ingatan, tokoh ini yang melihat wajah Tek Hoat mirip sekali dengan Wan Keng In yang sudah meninggal, mengira bahwa dia berhadapan dengan Wan Keng In dan menyerahkan pusaka-pusaka peninggalan 2 orang iblis tua itu kepada Tek Hoat. Berikut pedang pusaka Cui Beng Kiam yang ampuh dan catatan pembuatan obat perampas ingatan yang amat luar biasa. Karena mencobakan obat perampas ingatan dan obat penawarnya kepada Kong Tutek, maka kakek ini waras kembali dan melihat dia tertipu, dia hendak membunuh Tek Hoat namun kalah dan bahkan dia yang terbunuh oleh Tek Hoat yang telah menjadi lihai sekali. Dengan hati girang Tek Hoat yang telah mewarisi ilmu kepandaian hebat, bahkan masih ada 2 buah kitab peninggalan Cui Beng Koeong dan Butek Xiao Jin yang dianggap gurunya dan yang belum dilatihnya, pemuda ini lalu pergi hendak pulang ke rumah ibunya di puncak Bukit Angsa, membawa 2 buah kitab dan sebatang pedang. Kini dia tidak sudi lagi menyamar dengan nama Gak Bun Beng. Dia telah menjadi seorang yang berilmu tinggi, dan dia menganggap bahwa di dunia ini tidak akan ada yang dapat melawannya, maka dia berhak menggunakan namanya sendiri dan hendak mencari nama besar dengan cara yang akan menimbulkan kegemparan di dunia. Akan tetapi betapa kecewa hatinya ketika dia tiba di puncak Bukit Angsa, dia mendapatkan rumah ibunya kosong dan ibunya tidak berada lagi di rumah itu.
Bahkan melihat bekas-bekasnya, agaknya sudah lama ibunya meninggalkan rumah itu tanpa meninggalkan pesan apapun dan kepada siapapun. Tek Hoat menjadi jengkel dan marah kepada ibunya, lupa bahwa dialah yang telah melanggar janji. Ketika pergi dahulu, dia berjanji untuk pulang menengok ibunya setiap tahun, akan tetapi dia telah pergi hampir 4 tahun lamanya dan baru ini dia pulang. Terpaksa dia meninggalkan lagi Bukit Angsa dengan tujuan mencari ibunya, dan terutama sekali mencari nama besar di dunia Kang Ou. Pertama-tama dia harus mengunjungi Butongpai dan memberi hajaran kepada para tokoh Butongpai yang telah berani menghinanya 4 tahun yang lalu. Kedua, dia akan mencari Putri Milana di Kota Raja dan akan menantangnya untuk menebus kekalahannya 2 tahun yang lalu. Kemudian dia akan membuat geger dunia Kang Ou dan minta diakui sebagai jagoan nomor 1, lalu dia akan menantang pendekar super sakti atau pendekar siluman majikan Pulau Es. Dengan cita-cita besar itu, pergilah Tek Hoat dari Bukit Angsa. Akan tetapi sebelum semua cita-citanya terkabul, dia bertemu dengan rombongan Pek Lian Kau dan dalam bentrokan kecil antara dia dengan para tokoh Pek Lian Kau, dia telah memperlihatkan kepandaiannya yang dahsyat. Para tokoh Pek Lian Kau tertarik, lalu membujuknya dan membawa pemuda yang masih hijau ini pergi menghadap pangeran tua, yaitu Pangeran Liong Binong di Kota Raja. Pertemuannya dengan Pangeran Liong Binong membuat terbuka mata pemuda ini bahwa jalan satu-satunya untuk mencari kedudukan tinggi, juga membuat nama besar dan melakukan kegemparan di dunia, adalah membantu pangeran ini. Kalau sampai mereka berhasil merampas tahta kerajaan, tentu dia akan memperoleh pangkat tinggi dan siapa tahu terdapat kesempatan baginya untuk kelak merampas mahkota sendiri dan menjadi kaisar. Lamunan muluk-muluk ini membuat Tek Hoat untuk sementara melupakan urusan pribadinya dan mulailah dia mengabdi kepada pangeran tua yang mengangkatnya menjadi pengawal kepala dan menugaskannya mewakili pangeran ini mengadakan kontak dengan para pembantu pangeran di luar kota raja. Ketika Kaisar Kangxi melamar Putri Shanti Dewi di Butan untuk diperistri adik tirinya, Pangeran Long Kai Ong, adik tiri pangeran tua, diam-diam pangeran tua ini tidak setuju. Tentu saja dia tidak setuju karena ikatan keluarga itu akan memperkuat kedudukan kaisar atau kakak tirinya sendiri di dunia barat. Karena itulah maka diam-diam dia mengusahakan agar pernikahan itu gagal dan dia lalu mengirim sogokan dan bujukan kepada Raja Muda Tambolon pemberontak di daerah Butan untuk menghalangi diboyongnya Putri Shanti Dewi di daratan besar. Bahkan dia mengutus para kepercayaannya yang baru, Ang Tek Hoat untuk menyelidiki kebutan dan membantu usaha penggagalan pernikahan itu. Demikianlah singkatnya keadaan Ang Tek Hoat yang muncul di Butan sebagai seorang pemuda yang menyembunyikan mukanya di balik caping lebar ketika Putri Shanti Dewi hendak mandi. Kemudian melihat bahwa pasukan Raja Muda Tambolon berhasil, dia diam-diam membayangi sang putri bersama Cheng Cheng yang melarikan diri. Dia pula yang menyamar sebagai pedagang garam untuk membantu 2 orang gadis pelarian itu lolos, kemudian dia menyamar sebagai tukang perahu. Semua itu dilakukan agar dia dapat mengamat-amati 2 orang gadis itu, dan terutama sekali agar Putri Shanti Dewi tidak sampai lolos dan dapat mencapai kota raja. Kalau saatnya tiba, dia akan menggiring sang putri ini dan dihaturkan kepada majikannya, kemudian terserah keputusan Pangeran Liong Binong. Hanya dia harus mengakui bahwa diam-diam dia tertarik dan terpesona oleh kecantikan dan sikap halus sang putri, sehingga diam-diam membayangkan betapa akan gembiranya kalau dia dapat menduduki pangkat tinggi, kalau mungkin kaisar, dengan seorang istri seperti Putri Butan ini. Baru sekali ini Tek Hoat merasa tertarik kepada seorang wanita, dan biasanya dia memandang rendah kaum wanita. Akan tetapi, rencananya menjadi berantakan karena kenakalan Cheng Cheng yang melemparkan buntalannya ke sungai. Padahal buntalan itu berisi pedang Cui Bengkiam. Tentu saja dia tidak mau kehilangan pedang itu dan cepat meloncat ke air sehingga perahu itu hanyut sendiri. Dia melakukan pengejaran sambil berenang secepatnya. Namun tetap saja tidak dapat mencegah terjadinya tabrakan sehingga perahu itu terguling. Cepat dia meloncat ke darat dan lari di sepanjang tepi sungai dan akhirnya dia melihat Cheng Cheng dalam keadaan pingsan hanyut di air. Dia segera menolong gadis itu, namun tidak berhasil menolong Putri Shanti Dewi. Sama sekali dia tidak mimpi bahwa putri itu telah ditolong oleh seorang yang namanya akan membuat dia terkejut seperti melihat mayat hidup, yaitu Gak Bun Beng musuh besarnya, pembunuh ayahnya yang telah dianggapnya mati itu. Tek Hoat yang memiliki watak amat luar biasa, kejam, dingin, tak mengenal sedikitpun perasaan iba, penuh dendam dan penuh kebencian terhadap manusia umumnya, hanya mengejar keuntungan diri pribadi saja, betapapun juga bukanlah seorang yang mudah hanyut oleh nafsu berahi.
Dia seorang pemuda yang kuat luar dalam, kuat pula perasaannya yang seperti membeku dingin sehingga ketika dia menolong Cheng Cheng, mengempiskan perut darah itu yang penuh air, kemudian menanggalkan pakaian Cheng Cheng karena pakaian itu basah kuyup. Melihat bentuk tubuh yang sedang mekar dan menggerahkan itu, dia sama sekali tidak terangsang. Bahkan secara kasar dia menolong Cheng Cheng karena marah, menganggap gadis ini yang menghancurkan rencananya sehingga dia terpisah dari Shanti Dewi. Kemudian setelah melihat nyawa Cheng Cheng tertolong, dia mengenakan jubahnya pada gadis itu dan menangkap ayam, memanggangnya, kemudian dia memancing ikan. Selanjutnya kita telah mengetahui apa yang terjadi. Kini, melihat Cheng Cheng menangis, Tek Hoat mengerutkan alisnya. Hatinya seperti ditusuk-tusuk atau diremas-remas. Memang ada keanehan pada diri Tek Hoat, keanehan yang seolah-olah tidak normal, yaitu dia tidak tahan melihat orang menangis, atau lebih tepat, melihat wanita menangis. Mungkin saja hal ini timbul dan menjadi wataknya karena di waktu dia masih kecil. Sering sekali dia melihat ibunya menangis sesenggukan dan terisak-isak dengan sedihnya, bahkan hampir setiap malam dia melihat ibunya menangis seorang diri dan kalau ditanya kenapa menangis, ia hanya menggeleng kepalanya. Boleh jadi Tek Hoat merupakan pemuda keras hati dan dingin yang tiada keduanya di dunia, apalagi setelah dia mempelajari ilmu-ilmu mujizat dari dua iblis tua Pulau Neraka, wataknya menjadi makin tidak lumrah. Namun kesan mendalam karena tangis ibunya setiap malam itu masih melekat di hatinya sehingga kini, melihat Cheng Cheng menangis, dia seolah-olah mendengar ibunya menangis dan hatinya seperti diremas-remas. "Ai, kenapa kau menangis?" tanyanya sambil membalikkan tubuh, duduk menghadapi gadis itu. Ditanya dengan suara yang halus seperti itu, makin menjadi-jadi tangis Cheng Cheng, akan tetapi segera ditahannya ketika teringat bahwa yang menegurnya adalah pemuda yang memanaskan dan menjengkelkan hatinya itu. Dia mengintai dari celah-celah jari tangannya dan dengan heran dia melihat betapa pemuda itu amat pucat wajahnya, pandang matanya sayu dan amat berduka, agaknya menderita sekali melihat dia menangis. "Sudahlah, mengapa menangis? Aku tidak mengganggumu dan kalau tadi kau tersinggung, sudahlah kau maafkan aku dan jangan menangis." Suaranya halus dan lunak, bahkan agak gemetar. Hal ini mengherankan hati Cheng Cheng sehingga otomatis tangisnya berhenti. Teringat dia akan kata-kata pemuda itu tadi ketika dia menyerangnya. Melihat orang mengamuk, masih mending, asal jangan melihat orang menangis. Agaknya pemuda ini memiliki kelemahan, pikirnya. Yaitu tidak tahan melihat orang menangis. Teringat akan ini, Cheng Cheng lalu menangis lagi sesenggukan. Dan diam-diam dia mengintai dari celah-celah jari tangannya, melihat betapa pemuda itu memejamkan matanya, menggigit bibirnya dan berkata dengan lantang. "Harap kau jangan menangis." Akan tetapi Cheng Cheng menangis terus, memaksa diri menangis sungguh pun kini tidak ada air matanya yang keluar, karena memang tangisnya tangis buatan, disembunyikan di balik kedua tangannya. Karena dia tertarik melihat sikap pemuda yang aneh itu dia lupa akan kemarahan dan kedukaannya, maka tentu saja sukar baginya untuk menangis benar-benar. Tek Hoat makin tersiksa. Suara sesenggukan itu persis suara ibunya di waktu malam. "Nona, kau maafkan aku dan jangan menangis. Kau lihat aku tidak melakukan sesuatu kepadamu, bukan? Kalau aku berniat buruk, betapa mudahnya aku memperkosamu ketika kau pingsan. Akan tetapi aku tidak berniat buruk." Hu. Cheng Cheng memperhebat tangisnya dan dari celah-celah jari tangannya dia melihat betapa pemuda itu pun makin hebat penderitaannya. Kau telah menanggalkan pakaianku. Engkau telah menelanjangi aku, berarti engkau telah menghinaku." "Nanti dulu, jangan menangis, Nona. Memang benar aku telah menanggalkan semua pakaianmu, kemudian mengenakan jubahku ini kepadamu. Akan tetapi kalau tidak begitu, habis bagaimana? Pakaianmu basah kuyup, engkau terancam bahaya maut dan satu-satunya cara untuk menolongmu hanya mengeluarkan air dari perutmu, kemudian mengeringkan pakaianmu. Aku melakukan itu untuk menolongmu, untuk menyelamatkan nyawamu." Bohong, bagaimanapun juga, kau telah menghinaku dan setelah kau melihat aku telanjang, bagaimana aku tidak akan malu setengah mati? Bagaimana aku dapat bertemu pandang denganmu? Kalau begitu jangan memandang aku." Cheng Cheng menangis makin hebat sampai menggerung-gerung. Dari celah-celah jari tangannya dia melihat benar betapa pemuda itu menjadi makin gelisah dan bingung, bahkan kemudian berkata, "Sudahlah, jangan menangis. Sekarang apa yang harus kulakukan untuk menebus dosa, asal kau jangan menangis."
Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.